Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Putri, NIM 2033255, Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, saya akan membacakan materi analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Analisis lingkungan merupakan hal yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi lingkungan perusahaan. Secara umum, lingkungan perusahaan terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan pada umumnya dapat dikendalikan oleh perusahaan yang meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, produk dan operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen yang dapat berupa kegiatan permotivasian, pengorganisasian, penempatan staf dan pengontrolan. Dalam tahap proses manajemen, strategi perencanaan termasuk ke dalam perumusan. Perencanaan atau planning terdiri atas semua aktivitas manajerial yang terkait dengan persiapan di masa depan. Tugas-tugas khususnya mencakup paramalan, penetapan tujuan, penggunaan strategi, pengembangan kebijakan, dan penentuan sasaran. Misi suatu perusahaan yang perlu diselaraskan dengan visi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Proses harus dilakukan seorang wirausaha terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, pemindaian atau scanning. Pemindaian merupakan studi terhadap semua segmen dalam lingkungan umum. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensi dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Ketika pemindaian, seringkali perusahaan menghadapi data dan informasi yang ambigu, tidak lengkap, dan tidak ada kaitannya. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang tidak stabil. Selain itu, aktivitas pemindaian harus disatukan dengan konteks organisasi. Suatu sistem pemindaian dirancang untuk lingkungan yang tidak stabil, tidak akan cocok bagi perusahaan yang berada dalam lingkungan stabil. Yang kedua yaitu pengawasan atau monitoring. Ketika analisis pengawasan monitoring mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah suatu tren yang penting sudah berkembang di antara hal-hal yang diamati dalam pemindaian. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. Yang ketiga yaitu peramalan atau forecasting. Pemindaian dan pengawasan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dalam lingkungan umum pada suatu waktu. Pada peramalan forecasting, analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Yang keempat yaitu penilaian atau assessing. Tujuan penilaian atau assessing adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis suatu perusahaan. Melalui pemindaian, pengawasan dan peramalan seorang analisis dan memahami lingkungan umum selangkah lebih maju. Tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasikan implikasi pemahaman tersebut pada organisasi, yaitu tanpa penilaian perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya. Dan tujuan pengorganisasian ini adalah untuk mencapai usaha terkoordinasi dengan mendefinisikan hubungan pekerjaan dan otoritas. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen dibedakan dalam 3 aktivitas, yaitu memecahkan tugas dalam pekerjaan atau spesialisasi pekerjaan, mengomunikasikan pekerjaan untuk membentuk departemenisasi, dan mendelegasikan otoritas. Topik-topik spesifikasinya mencakup kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, modifikasi perilaku, delegasi otoritas, pengayaan pekerjaan, kepuasan kerja, pemenuhan kebutuhan, perubahan organisasi, semangat kerja karyawan, dan semangat kerja manajerial. Dalam
tahap proses manajemen strategis pemotivasian termasuk ke dalam penerapan strategi. Pemilik usaha memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan usahanya dan merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, maka hendaklah mengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan atau eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan sesuatu peluang atau ancaman. Yang kedua, analisis. Penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Yang ketiga, analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Yang keempat, analisis alasan lingkungan bisnis perlu dianalisis adalah satu, agar membuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi. Karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Yang ketiga, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan, terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Cara analisis lingkungan bisnis itu dilakukan adalah yang pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Yang keempat, komponen analisis lingkungan bisnis, yaitu scanning, monitoring, forecasting, assessing, dan faktor lingkungan bisnis, lingkungan mikro atau lingkungan industri. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaannya. Lingkungan mikro ini terdiri dari pelanggan, pemasok, pesaing, publik, dan lingkungan makro atau lingkungan umum adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang perlu dianalisis adalah siklus ekonomi, gejala inflasi dan deflasi, kebijakan moneter. Yang keempat, neraca pembayaran. Yang kedua, faktor demografi. Faktor demografi terdiri dari perubahan jumlah penduduk akan mengaruhi permintaan, misalnya pada daerah yang jumlah penduduknya menurun. Yang kedua, perubahan struktur usia penduduk. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, tingkat pengangguran. Yang ketiga yaitu faktor geografi. Yang keempat, faktor teknologi. Yang kelima, faktor pemerintah. Yang keenam, faktor sosial. Yang ketujuh, faktor politik. Dan ada beberapa cara untuk memperoleh informasi, diantaranya dengan mendengarkan informasi lisan, yaitu informasi yang didapat melalui pendengaran baik secara formal atau informal. Semua sumber informasi lisan ini meliputi yang pertama, media, radio, TV harian. Yang kedua, karyawan perusahaan, rekan bawahan dan pengawas. Yang ketiga, sumber luar pengusahaan lainnya, yaitu pelanggan, perantara, pemasok, perguruan tinggi, persaing, eksekutif, keuangan, dan konsultan. Yang kedua, informasi tertulis atau dokumentasi yang dapat diketahui dengan cara membaca informasi yang disediakan oleh orang lain untuk berbagai tujuan. Yang ketiga, memata-matai atau spionase, berusaha memperoleh informasi dengan mendatangkan pesaing yang potensial atau sesungguhnya. Yang keempat,
Peramalan formal yang kelima, pengamatan langsung atau pendapatan umum. Yang karakteristik analisis lingkungan bisnis dalam menentukan seberapa jauh baiknya perencanaan strategi menetapkan keputusan. Hal ini tergantung pada pengalaman, motivasi, pandangan atau tanggapan seseorang, dan iklim psikologi. Sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.